coding. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan ya? Ya, baik. Sebelum belajar, nanti yang hadir tunjuk tangan atau bilang hadir, gitu ya? Oke. Anak sudah pernah memakai AI atau coding? Ya. Ya, silakan. Jadi dari AI dan coding saya sudah mempelajarkannya sebelum pembelajaran ini sendiri. Nah dari AI saya bisa menemukan banyak hal sehingga saya bisa melakukan hal-hal seperti researching, membuat resep-resep makanan dan lain-lain. Dan coding saya sudah membuat game dalam Scratch. Wih, luar biasa. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada yang suka nonton YouTube kak? Suka. Oke, silakan. Nontonnya apa kalau YouTube? Hah? Apa itu Ninda? Oh, ya, oke, keren. Ada yang suka gunakan Google Translate? Google Lens? Ada? Ada. Ada yang gunakan ChatGPT? Ada. Oh, itu yang paling sering digunakan ya? Ya kan? Oke, kita lihat dulu ya. Apa aja sih yang dimaksud dengan coding? Namun, perhatikan baik-baik. Setelah pembelajaran ini, Bu Ayu harapkan kalian dapat, tuh baca ya, siswa dapat satu, menjelaskan konsep coding atau pemrograman dan kecerdasan artifisial secara sederhana. Sederhana itu maksudnya menggunakan bahasa kamu aja. Yang kedua, mengidentifikasi blok-blok perintah dasar pada Scratch dan PictoBlock. Jadi nanti kita belajar aplikasi atau pemrograman untuk Scratch dan PictoBlock, ya. Itu aja dulu, ya, awal dulu. Kemudian yang ketiga, menggunakan aplikasi Scratch dan PictoBlock atau PictoBlock untuk membuat proyek sederhana berbasis AI. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Jadi nanti kalian boleh berpasang-pasangan untuk membentuk proyek yang kalian suka deh. Kamu mau bikin apa? Ya, kira-kira pada Scratch dan PictoBlock. Ada yang sudah kenal Scratch? Sudah semua. Keren. Oke, pertama ya kita lihat dulu apa itu coding. Ada yang mau baca? Satu orang? Ya, apa? Coding adalah cara memberi perintah kepada komputer agar melakukan sesuatu menggunakan bahasa pemrograman, Scratch, Python, JavaScript. Bisa membuat game, aplikasi, animasi, robot, dan AI. Oke. Jadi itu ya artinya coding ya, cara memberi perintah kepada komputer. Jadi kita ngasih perintah ke dia. Suruh apa ini? Suruh jalan kah? Suruh lari kah? Suruh loncat kah? Gitu ya kira-kira ya. Tapi komputernya nggak jalan ya, cuma program di dalamnya saja. Oke. Sebelum kita mulai, kita simak dulu video berikut. Selamat datang di kelas informatika. Hai siswa hebat, sudah siapkah belajar hari ini? Hari ini kita akan pelajari seputar algoritma dan pemrograman serta hubungan antara keduanya. Algoritma diartikan sebagai urutan langkah yang dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu. Biasanya suatu program dibuat untuk menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Dalam proses memecahkan masalah itulah, programmer harus terlebih dahulu menjabarkan logika maupun urutan langkah dari pemecahan suatu masalah tersebut secara runtut dan logis, sebelum kemudian menciptakan sebuah program. Nah, menjabarkan logika maupun urutan langkah dari pemecahan suatu masalah itulah yang diartikan sebagai algoritma. Jadi algoritma iya, cara membuat langkah-langkah ya. Jadi ada tahapannya, step by stepnya. Nah,
Kira-kira kita di kehidupan sehari-hari udah pernah melakukan itu nggak? Ya. Nah, Misalnya apa? membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng, membuat resep masakan. Oke. Ada yang suka bantu mamanya bikin makanan? Yang putri nih biasanya nih. Gimana misalnya? Misalnya ngapain dulu? Apa langsung tiba-tiba teritunya dicampur gitu semua air dan sebagainya? Siapin dulu bahannya. Terus apa lagi? Alat-alat, bahan. Terus bahannya ditimbang-timbang dulu ya. Tergantung kita mau bikin kue apa gitu kan. Kalau kue bolu ya mungkin nggak sama kue yang lain ya. Nah itu ditimbang-timbang baru kemudian kita ikutin langkah-langkahnya. Apa dulu yang dimasukin gitu ya. Kira-kira begitu. Yang putri suka masakan? Oke sama, gue juga suka masak. Oke jadi baru bikin algoritma gitu ya. Step by step. Oke ini lewatin dulu. Nah tuh dibaca. Konsep dasar coding yang pertama adalah algoritma tadi yang ada di videonya. Langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah ya. Kemudian ada block coding. Nanti kita lihat di Scratch ada block codingnya apa aja. Kemudian logika coding ada if, then, loop. Nah itu banyak sekali nanti di kode-kode yang ada di Scratch ya. Oke sekarang tadi sudah coding, sekarang kecerdasan artifisial. Nah ada Google Translate, ada mobil tanpa sopir, ada chatbot, kemudian ada YouTube, Netflix. Itu ternyata semuanya produk-produk dari kecerdasan artifisial ya. Oke, kira-kira kalian menggunakan AI kapan? Kalau Bapak Ibu guru di Mangkelaing bertanya, kadang kamu pakai AI nggak jawab? Apa mikir langsung lihat buku aja sumber belajarnya pakai buku? Atau pakai AI juga? Boleh nggak pakai AI? Nggak boleh. Benar? Nggak boleh. Iya boleh, nggak apa-apa tapi jangan copy paste-nya plok ketik plok langsung di copy, kamu tetap mengembangkan kreativitas kamu ya. Jadi nggak kalau kayak gitu yang belajar AI dong bukannya kita ya kan. Jadi kita tetap belajar. Oke, sekarang adakah hubungan coding dengan kecerdasan artifisial? Ada nggak kira-kira? Ada. Ketika kita mau bertanya sama ChatGPT, ya kan? Itu biasanya langkahnya kita tulis dulu kan? Saya seorang pelajar yang ingin membuat kue, gitu ya. Terus apa? Koma, kuenya kue bolu. Oke. Ada rasa pisangnya. Ya. Gitu kan? Nah, gimana? Coba, ada yang mau contohkan satu langkah-langkah kita kaitkan AI tapi ada step by stepnya. Kita tulisnya gimana di chat GPT-nya? Ya, ada? Paham yang gue kan? Jadi di situ kita tulisin detail. Nanti kita dapat produknya. Jadi benar-benar sesuai yang kita inginkan, gitu loh. Jadi jangan cuma buatkan kue bolu, jangan gitu doang. Jadinya bingung, bosan, gitu kan? Jadi kita harus detail, masih tahu dia step by stepnya ini. Ya, ada yang mau coba? Kira-kira mau bikin apa gitu? Bikin apa? Hah? Iya boleh, cupcake coba tulis tangan. Gimana? Cupcake-nya gimana? Boleh deh. Jawab. Gak apa-apa, cupcake-nya bisa gimana? Saya seorang pelajar. Terus apa? Nah iya, oke, sebutkan. Tolong buatkan saya sebuah cupcake. Oke, terus? Yang berasa strawberry. Oh, kamu suka strawberry ya? Terus apa lagi? Dengan hiasan pink, warnanya pink. Terus dikasih coklat kali. Enak kali ya? Enak gak sih? Strawberry dikasih coklat. Bayangannya ada berarti ya. Oke, boleh tepuk tangan.
Nasi goreng, oke, gimana? Buatkan saya nasi koci, nasi goreng dengan topping ayam suwir dan telur. Wis, wow. Kira-kira bayangin kita nasi gorengnya enak nggak? Oh, enak banget ya. Oke, paham semuanya? Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, programmer dapat menuliskan kode-kode ya untuk mengenali gambar. Berarti kita bisa minta gambar ya. Mengenali suara, berarti nanti kita minta hasilnya berupa suara. Katanya ada yang pernah coba buatkan lagu yang isinya apa misalnya tentang perubahan wujud benda gitu. Terus ya apa nadanya pakai musiknya siapa gitu disebutin artisnya siapa lagu apa gitu. Nanti keluar deh tuh suaranya lagunya gitu ya muncul kata-katanya. Kata-katanya itu kita tulisin tuh semuanya kata-katanya. Jadi dia udah nggak mikir lagi. Oke, kemudian juga bisa untuk memproses data dan mengambil keputusan. Ya, jadi makanya AI itu sekarang lagi dibumingkan ya supaya kita semua tapi ya jangan terus semuanya AI juga ya. Oke, contoh project coding dan kecerdasan artifisial. Tadi sudah kamu sebutkan contoh-contohnya kan, cara membuatnya kan. Nah, kita yang pertama nanti kita buatnya yang ini ya, yang scratch dan picture blocknya ya. Yang sensor suara atau kamera nanti nilai kesempatan. Hari ini kita hanya membuat scratch dan picture block. Oke, manfaatnya sebelum kita memulai scratchnya. Manfaatnya ternyata ada beberapa manfaat coding dan kecerdasan artifisial, yaitu pertama untuk melatih logika dan pemecahan masalah. Kira-kira tadi dengan langkah-langkah seperti itu logika kita jadi lebih mudah ya. Kemudian mengembangkan kreativitas. Berkembang nggak di situ? Apa malah kita jadi mantap nggak punya kreativitas ketika dibantu sama AI? Gimana? Kira-kira? Nanti di scratch-nya itu kita lihat ya. Ini kreativitas kita keluarkan semuanya di sini. Oke, membiasakan berpikir kritis dan inovatif. Keluar tuh semua yang ada di kepala kita pengen apa, terus pengen bikin temuan apa ya di situ. Dan membekali diri dengan keterampilan di masa depan. Karena masa depan itu di abad 21 itu semuanya menggunakan komputer. Jadi ya berurusan sama AI. Ya, nanti kalian nih semua yang masih pada muda-muda nih kembangkan semua bakat-bakat kalian di sana ya. Dan ingat, kuliah di jurusan komputer itu ternyata nanti dibayarnya lebih mahal daripada jurusan lain. Ya, jadi yang berminat di bidang itu boleh dilanjutkan terus, keren gitu. Ya, oke, baik, sekarang kita langsung aja kali ya. Nah, udah kan tuh? Ya, menemukan diskusi. Oke, sekarang langsung buka Google-nya. Kita tuliskan scratch. Bisa nulis scratch? SCRATCH. Oke. Ada satu yang bisa bantu Wayu di sini? Saya bisa bantu Ya, oke. Oke, terus apa? Mulai membuat ya? Di sini, oke, mulai membuat, silakan. Loading. Yes. Oh, kenapa? Kenapa ya? Padahal ini. Oh, sudah. Oke, di sini ada tampilan seperti ini semua kan ya? Oke. Pertama kita lihat sprite-nya dulu. Sprite-nya coba di Oke, coba kita cek ya semuanya. Nah, dalam bagian sini terdapat sprite-sprite-nya, yaitu karakter-karakter yang kalian akan memilih. Seperti kucing ini. Oke, marilah kita cari sprite-sprite-nya. ya, oke, sprite-nya coba. Nah, selain si siapa lagi namanya Tommy? Kucing. Kucing. Miau. Si Miau. Ya, oke, si Miau. Nah, Ini boleh milih ya? Di Ya. sini boleh memilih. Kalau semuanya nanti berarti muncul nanti karakternya semuanya. Ada macam-macam. Tapi kalau kalian pengen hewan aja, nanti muncul hewan. Coba dulu hewan. coba. Oke, hewan. Nah, tadi
Apa itu square? Tupai, ya. Tupai. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat mau dikasih latar nggak gitu kan ya? Oh iya, background. Backgroundnya kita pilih backgroundnya mau di mana, mereka berdua mau di mana, si cat sama si tupainya itu, kucing sama tupai. Kalau kamu kan beda-beda kan? Ada? Udah ketemu? Ada. Maunya di mana? Coba. Atau boleh diklik di sana. Oke. Sebenarnya Dia banyak sekali ya. Boleh. Apa ya? Ya, boleh. Terus ruang. Bagus banget. Bintang-bintang. Itu apa tuh? Bintang-bintang. Bintang-bintang. Oke, kalau udah dapet ini, ukurannya mau diperbesar atau diperkecil? Ukurannya kita bisa lihat dari di sini ada tulisan ukuran ya. Nah itu dikurangi dulu. Ini kan gede banget ya, tupanya gede banget ya. Wow. Oke, dikurangi biar kira-kira sebanding lah sama kucingnya. Kalian juga kalau yang apa misalnya kucing sama apa tadi? Oh ini orang ya. Ih, apa lagi? Wah, mengerikan. Beruang. Oke, beruangnya kira-kira ukurannya selada. Ya. Oke, kemudian di sini ada kode-kode, ya. Mulai dari yang pertama biru gerakan, kemudian yang ungu, Tampilan ya. klik ungu. Oke, ini tampilan. Ada katakan halo selama berapa detik gitu ya. Katakan halo saja, kemudian pikirkan selama berapa detik gitu ya kode-kodenya. Kemudian suara tampilkan. Nah, suaranya mana? Ya. Coba kalau tupainya suaranya gimana? Oh itu tadi tupai ya? Suaranya tupai? Hah? Kucing? Oke. Ya, oke. Kemudian kejadian. Nah, perhatikan di kejadian. Ada ketik ini. Jadi ini nanti dipindahkan ke sini ya. Nah, ketik bendera ketika mau memulai hasilnya nanti, ya. Nanti berarti semua apa perintah-perintah itu, ya. Ini di awalnya ada lambang ini dulu sebelum yang lain disusun. Supaya apa? Supaya nanti bisa dimainkan atau dijalankan. Ya, oke. Kemudian ada kontrol, isinya apa aja? Kontrol. Oke, tunggu berapa detik. Ininya bisa diganti sama kamu, ya. Ulangi berapa kali. Nah ini, oke itu dikontrol. Kemudian sensor, operator, semuanya ada keterangannya ya. Itu boleh kamu mainkan semuanya. Tapi ingat, ketika kamu mau menjalankan si kucing, ya, kliknya jangan di sini, tapi di kucingnya, ya. Bikin dulu perintahnya. Nanti kalau kucingnya udah, baru dibikin yang satunya, ya. Oke, 2 saja. Sprite-nya ya, orangnya, maksudnya makhluknya apa aja. Itu dibuat-buat dulu. Nanti kita tampilkan satu-satu boleh. Ada yang mau maju, ada yang mewakili ya. Siapkan dulu. Bu Ayu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup. Oke, nanti ada yang mewakili satu untuk tampil di depan ya. Baik, ada yang udah selesai? Hah? Belum? Oke. 5 menit lagi ya. Wah, ini gambar apa? Ini main pakai suara tuh. Tapi memang suaranya langsung muncul ya. Kalau kita milih sprite-nya apa, nanti kelihatan munculnya. Coba tadi gue penasaran sama yang ini munculnya. Untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang angkasa dan kayaknya dia udah kita angkasa aja ya. Space. sebenarnya ini sudah lama, tapi saya akan menampilkan lagi ya. Jadi sprite-nya ada berapa tuh ya? Sprite-nya saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Padahal tadi mulai nyuruhnya berapa? 2 aja ya. Ya udah biarlah, kita lihat dulu ya. Contoh. Dari sini terdapat 2 tampilannya, yaitu kuis dan cerita. Yang paling menarik itu yang ceritanya teman-teman, karena ceritanya itu dapat perjalanannya. Ini
menginspirasikan proyek ini dapat menginspirasikan kalian semua ya untuk membuat kalma yang Mau berarti kembali pulang. dan juga terdapat kuisnya. Oh, kuisnya jawab. Matahari adalah Apa ya semuanya? ayo. Pintar. Tepuk tangan. Bentar lagi. Planet kecil. Merkurius. Itu sudah berarti. Iya kah? Oh, benar. Benar kah? Iya. Yeay. Berarti guru IPA-nya sukses nih. Ya. Wow, ini gampang sekali ya semuanya. Kita di mana ini sekarang? Pas. Pada bumi ya semuanya. Bumi. Bagaimana jika Mars? Jawaban salah. Oh tidak. Oke, Harusnya panasnya di mana? Harusnya di mana kita tadi? bumi. Planet merah. Oke, kita diskusi. Udah sih sebenarnya ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Menemukan AI di kehidupan sehari-hari apa ya? Siapa mau jawab? Siapa mau jawab? Resep makanan. Nah, buat resep makanan, apa lagi? Kalau butuhnya AI buat apa? Iya, bikin soal, bikin daftar hadir yang tweet gitu langsung. Ya kan? Oke, tugas di rumah ya. Tugas di rumah kalian kerjakan, bikin project scratch. Gak usah ribet kayak anak-anak ya. Walaupun itu bagus banget, tapi kayaknya kita kan baru awal nih. Bikinnya baru berapa? Sprite-nya ada berapa nih? 2, 3, 5 kali ya. Maksimal 5 deh ya. Oke. Waktunya sudah habis, sampai di sini dulu. Ya. Ya, minggu depan kita ketemu lagi. Kayak gitu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.